layaklah dimasukkan di dalam daftar OML FTM, FM OPM ini, Pak. Cuman ada memang beberapa catatan di kami. Ada satu orang yang meninggal ya, tadi memang itu dibiarkan aja katanya, kemungkinan nanti ada ahli warisnya ya. Terus ada berapa orang juga yang tidak dikenal. Ada lagi satu yang agak khas, ini orang sudah 4 tahun nggak di wilayah kita, Pak. Jadi dia meninggalkan keluarganya sudah 4 tahun. Nah ini gimana, apa bisa dialihkan ke istrinya aja, Pak? Karena istrinya ini kelihatannya susah, kelihatannya dia menghidupi anak dengan berdagang makanan gitu. Yang suaminya ini udah 4 tahun nggak di sini sebetulnya. Nanti mungkin begini aja, Pak, saya mungkin nanti datang langsung aja setelah muskel ini, saya langsung ke kelurahan, saya sampaikan, nanti langsung saya tanda tangani mana yang ini, nanti setelah kami bicarakan langsung nanti di kelurahan gitu. Jadi mungkin yang kalau yang di ini kan, yang orang sudah meninggalkan wilayah kita 4 tahun dengan meninggalkan keluarganya, anak istrinya, orang tuh istrinya ini sekarang ya menghidupkan anaknya sendiri dengan berdagang gitu, Pak. Apakah bisa dialihkan ke istrinya, Pak? Itu yang pertanyaan. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Itu, Pak. Ya. Terima kasih Pak RW ya. Berarti dari RW 07 ya sesuai ya, dari data awal 119. Nah, hasil dari data awal yang disampaikan masih tetap 119 karena tidak ada pengurangan. Ya, karena masih layak sesuai ya dengan persyaratan. Mungkin ada yang tidak dikenal, ada 2 orang, Pak. Mungkin ini keluar ya, Pak. Oh, baik. Jadi masih tetap ya Pak RW untuk 119 ya. Nanti akan ada verifikasi kembali. Ya, silakan untuk Pak Widodo bisa menjawab yang ada nanti yang keluar atau yang orangnya pergi nggak kembali lagi. Gimana tuh Pak Widodo? Silakan Pak Widodo. Ya, terima kasih. Jadi yang untuk kasus terakhir tadi bahwa suaminya sudah lama meninggalkan istri, dilanjut aja dengan nama suaminya karena nanti sepanjang belum ada surat cerainya ya, berarti belum cerai, tetap nama kepala keluarga. Nanti apabila memang dapat bantuan pasti yang dapat istri, dia bukan suami ya. Yang suami itu biasanya BST aja. Kalau bantuan sosial yang lain biasanya atas nama istri. Misalnya bansos sembako di warung atau lansia, kalau enggak anak-anaknya yang dapat bantuan KJP, kartu Jaka Pintar dan kartu Jakarta Sehat, umpamanya BPJS, itu biasanya seluruh anggota dapat. Untuk itu perlu dimasukkan. Kita abaikan saja suaminya ya. Lalu yang pertama tadi perlu dicek lagi Pak, hati-hati bahwa pernyataan sudah tidak ada di tempat, yang mendaftar itu tidak ada di tempat. Mohon dicek lagi, sekali lagi deh. Jangan sampai nanti kita sudah take out, nanti orang itu tiba-tiba muncul, saya ada kok di sini, saya lama, saya hanya pindah di gang ini, gitu, di RT ini. Coba sekali lagi dicek lagi Pak, mohon maaf. Nanti memang biasanya begitu, kalau sudah kita cek list, sudah kita take out atau keluarkan, tiba-tiba nanti muncul mengaku saya tetap di sini, gitu Pak. Kalau enggak, memang kalau tidak, kalau tahu dia pindahnya kemana, walaupun masih di Jakarta, tetap kita masukkan aja, sepanjang dia masih di Jakarta. Kalau kita tahu dia
tinggal di Jakarta ya. Kalau di luar Jakarta udah kita hapus saja atau kita take out saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widodo. Jadi ada lagi dari RW yang lain? Ada masukan atau tambahan? Ya. RW 7 Pak, nambahkan sedikit Pak. Silakan Pak RW. Ini Pak, salah satu orang yang tidak dikenal ini memang alamatnya di dalam daftar itu Jalan Dr. Saharjo 117 ya. Ini enggak ada di RT 12 ini alamat untuk Jalan Saharjo ini enggak ada, RT 12 RW 7 ini enggak ada Pak. Nah itu ini agak susah kita ini Pak. Alamatnya lain, wilayahnya RW 07, tapi Saharjo 17 ini masih RW 07, kemungkinan RT 1 atau RT 2 gitu loh Pak. Nah, cuman di sini di daftar ini masuk RT 12 gitu Pak. Kami belum sempat konfirmasi dengan RT 12 ini sebetulnya. Nanti kami tanyakan lagi Pak ya Pak. Kita aja dulu Pak untuk kami Pak. Ya baik. Kita aja dulu Pak. Ya, baik Pak RW. Jadi nanti sambil dicari. Halo. Ya. Ya. Bapak Ibu yang lain tolong di mute dulu. Yang lain. Suara seperti ini. Ya, sebentar ya Pak RW 08, Pak Suwadi. Ya, jadi tadi Pak RW 7 menyampaikan ya terkait dengan nanti dicek kembali. Tapi pada intinya sebelum Bapak Pak RW ngecek lagi, kalau kita ya istilahnya nanti ada verifikasi kembali, ya nggak masalah kalau memang itu diajukan dulu kan gitu Pak. Nanti Iya Pak. Ya Pak. Nanti diverifikasi kembali kalau memang udah masuk ke provinsi, ada tim yang turun, dia mengecek yang benar, ya itu, ya kan. Jadi ya. Itu juga kan kalau Pak RW apa di sini kan gitu ya. Baik, ya. Ada lagi dari RW yang lain? Pak RW 7, makasih Pak RW ya. RW yang lain? Pak. RW 3, Pak. Ya. 3, Pak. Ya, silakan Pak RW. Jelek Bu RT. Sinyal jelek. Sinyal jelek. Bu RT. Iya Pak. Iya Pak. Silakan apa? Iya, saya mau tanya sama Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, sehubungan dengan data FMOTM yang sekarang ini kan kebetulan masih sedikit untuk RW 3 juga. Itu untuk berlaku kapan ya Pak? Maksudnya gini, mereka resah. Kok RT ini cuma dapat segini, cuma gini. Itu kan data orang miskin, sedangkan nyatanya memang banyak di sini yang belum terdata. Yang saya tahu kan kesempatannya nanti pendaftaran dimulai lagi 6 bulan kemudian ya Pak. Ya, kurang lebih, bisa juga lebih. Nah itu pengaruh nggak Pak dengan data yang sekarang, terus sama bantuan-bantuan sekiranya ada apa namanya, ada bantuan yang akan datang sekarang gitu Pak, pengaruh nggak dengan data sekarang gitu loh? Ya Pak. Itu satu. Terus kedua, data yang kemarin kayak BST itu kan awal datanya dari ATM Bank DKI yaitu Pemda ya Pak. Nah terus tiba-tiba nggak dapat Mei Juni terganti sama anaknya dari Kemensos. Itu gimana Pak datanya tuh? Ibunya masuk nggak? Masuk ke data itu atau diganti sama anaknya?
Itu aja pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi data ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan kita melaksanakan pendaftaran FMOTM dan Muskel ini adalah untuk mendapatkan data yang valid mengenai fakir miskin dan orang tidak mampu di kelurahan-kelurahan ya. Jadi data ini akan jadi database untuk mengambil kebijakan bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak mampu. Jadi kita harus memiliki database itu yang menjadi acuan bantuan dan diharapkan bukan menjadi diharapkan ya, semua bentuk bantuan itu akan mengacu pada data itu. Jadi kalau tidak terdaftar di fakir miskin dan orang tidak mampu ini, maka tidak akan dapat bantuan ya. Tetapi kalau yang sudah terdaftar pun sudah ada datanya, sudah terdaftar dan sudah ada datanya di DTKS, belum tentu langsung mendapat bantuan. Tergantung juga anggaran pemerintah, tergantung juga tingkat kemiskinan. Ya Bapak Ibu, jadi ditekankan lagi kepada masyarakat bahwa untuk mendaftar ini tidak otomatis besok dapat bantuan. Gitu. Kita hanya mendata untuk sebagai acuan bahwa bila ada program bantuan sosial yang diambil adalah data yang sudah kita miliki, yaitu pemerintah miliki. Jadi kalau kita sudah mendaftar hari ini, terus kita mengharap bulan depan dapat bantuan, itu nggak mungkin. Gitu ya Pak. Karena proses pendataan, verifikasi, dan segala macam ini panjang waktunya. Karena se-DKI Jakarta. Dan kalau sudah ditetapkan pun belum tentu kita terpilih mendapatkan bantuan. Tergantung nanti anggaran yang ada di pemerintah dan nasib kita sendiri. Level kemiskinan itu seperti apa. Pasti yang dicari adalah yang paling miskin. Gitu Bu. Kira-kira begitu Bu. Jadi jangan diharapkan bahwa kita daftar hari ini 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan kita pasti dapat. Itu enggak mungkin. Ya. Lalu yang kedua tadi apa? Saya nggak catat. Pertanyaan kedua tadi apa, Bu? Oh, itu yang bantuan tadinya dapat BST dari provinsi mengenai ATM, tiba-tiba namanya hilang. Nggak dapat, bukan hilang. Dan yang dapat adalah anaknya dari PT Pos. Bisa saja terjadi seperti Ibu, Bu. Iya, bisa. Karena memang banyak juga yang nggak dapat. BST nggak dapat, dari Pos nggak dapat. Nah, dari Pos dapat ya disyukuri aja. Walaupun anaknya yang dapat atas nama anaknya. Ya Bu, terima kasih. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bu RT, ya Pak Widodo. Baik, Bapak Ibu masih ada atau kita akhiri? Pak RW? RW 7 lah, lapas. RW 7 lapas. Oh, Pak RW 8, ya silakan Pak RW. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore Pak. Hujan dan peserta
diceritakan dari RW 1 sampai RW 10, RW 1 sampai 10, dan koordinator Dawis, dan kami hadir juga bersama RW, Saya. maupun koordinator Dawis, Pak Widi. Pertama ini Saiful, Pak Sel. Kami tadi pada hasil pramuskel memang RW 8 305, dan setelah kami sosialisasikan kepada Pak RT, kami tadi sesuai surat kami yang sudah kami sampaikan tambah 3 orang, dan saat ditelepon oleh PJLP terkait masalah yang kami usulkan. Sebenarnya gini Pak Saiful, kami usulkan Mbak Diana setelah Pak Dodo setelah di RT maupun pengurus RT yang mengusulkan itu klarifikasi saya, karena saya telepon bahwa intinya terkait penambahan 3 orang, 1 Sutar ya, 1 dari memang dia sekarang Apa ini? adalah seorang manusia yang sendiri, ya, seorang manusia yang sendiri. Nah, namun tadinya saya maupun yang mendaftarkan pengurus kurang mengetahui kalau Maaf kok sinyalnya jelek ya Bapak. Nggak kedengaran oleh saya. Yang lain kedengaran nggak ini? Halo, gimana Pak? Ya baru kedengaran ini. Baru jelas. Pak RW, maaf. Mas, sinyalnya lagi ini kurang bagus kayaknya nih Pak RW. Coba tes lagi suaranya, volumenya. Tes suaranya Pak RW. Gangguan Sampai lagi sih. Ngancung. Pak RW, Pak RW. Suaranya tidak jelas. Speaker rusak kayaknya. Masih juga Pak RW, belum jelas Pak RW. Sakit. Berarti yang Gangguan Pak RW. Gangguan Pak RW. Ya. Mana sih? Pulang bilang aja. Hilang nih. Saya makanan dong. Bakso. Untuk RW yang lain masih? Ya, Pak RW yang lain? Kalau sudah tidak ada Pak RW, Halo. baik Bapak Ibu sekalian, Pak RW sudah tidak ada lagi ya? Halo. Cukup ya? Dulu Pak Saiful. Halo. Oh, silakan Pak RT. Ya silakan Pak RT. Ya, Assalamualaikum Pak Widodo. Saya mau tanya ini sebab di data DT saya ini ada satu data ini yang kami tidak kenal, cuman istilahnya ada nama atas nama ini tapi RT-nya kontak ada di ya. sekolah saya. Jelas apa enggak, Pak? Suruh bawain. Bang Uji, suaranya nggak jelas. Pak RT, suaranya kurang jelas. Halo. Jelas? Putus-putus. Ya, halo. Tes. Halo. Halo. Masih kurang jelas, Pak.
Ini ada satu warga yang kami tidak kita cari, kita nggak kenal. Ada nih namanya atas nama warga Ini RT 4 tapi RW 10 ngontrak di lokasi RT 3. Nah, tapi saya belum klarifikasi masalah nomor NIK-nya, Pak. Jelas nggak, Pak? Halo? Ya. Gimana terus? Lanjut Pak RT. Ya, putus-putus Pak. Sambung. Putus-putus. Saya catat. Saya ada satu data ini kontrak di lokasi di daerah RT saya, cuman dia RT-nya RT lain, RT 4 RW 10 tapi RT 4. Ya. Nama atas nama Sulaiman, cuma saya belum salah nomor NIK-nya, Pak. Tapi kalau di RT 03 atas nama Sulaiman itu nggak ada. Ya. Jelas nggak, Pak? Ya, jelas Pak RT. Ya. Nah, Pak RT ya. saya nanya itu aja. Ya. Itu aja ya Pak RT ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Silakan Pak Widodo kalau bisa mau menjawab. Jadi apa ya? Ada warga yang memang tapi bukan di wilayah Pak RT tersebut. Tinggal di RT 3. Ya, di RT yang lain. Itu gimana Pak? Jadi masukkan aja Pak. Nanti Ya, siap. perbaiki oleh Bu Diana alamatnya. Diperbaiki nanti. Masukin aja. Ya. Masih ada di situ. Ya. Ya. Baik, ya jadi Pak RT nanti data ini tetap masuk aja ya, nanti ada verifikasi lagi, perbaikan lagi kalau memang ada alamat atau namanya yang ada kesalahan ya Pak. Baik, silakan kalau ada lagi Pak RW. Ya, masih Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu Pak RW, kalau tidak ada lagi masih ada? Ya, kalau tidak ada lagi, ada tambahan Pak Sekar, silakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada lagi, ya, pada siang ini, alhamdulillah, ya, kita telah melaksanakan mulai dari Pramuskol kemarin sampai sekarang Muskol, ya, terkait dengan FMOTM, ya. Nanti data ini akan menjadi data yang akan kita kirim ke tingkat provinsi, data wilayah Kelurahan Manggarai Selatan. Ya, mudah-mudahan nanti juga dari sekian yang tadi Bapak Ibu sampaikan para ketua RW, yaitu jumlah yang ada itu kalau dari RW 02 ada pengurangan 2, berarti kita itu ada 2.208 ya yang akan kita ajukan ke tingkat provinsi untuk dilanjutkan pemuktahiran tahap-tahap selanjutnya. Jadi untuk diketahui, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah kita telah menetapkan dari FMOTM ini dari setiap RW ya yang sudah masuk ke wilayah Kelurahan Manggarai Selatan itu yang sudah disetujui itu 1.208 penerima. Nah, jadi saya rasa itu dari saya ya. Mohon terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam Zoom meeting ini. Ya sekali lagi kami mohon tetap sehat selalu, ya jaga kesehatan. Mudah-mudahan biar tetap kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Manggarai Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian ya rapat Zoom terkait dengan FMOTM ini penetapan, dan alhamdulillah kita sudah menyetujui. Nanti kita akan sampaikan di tingkat yang baik. Terima kasih Pak kesempatan. Kalau Pak Widodo mau meninggalkan Zoom ini silakan ya. Kami mau ya, terima kasih Pak. Para ketua RW dan Dasar Wisma
LMK masih tetap ya, karena kita akan sedikit menyampaikan terkait dengan ini di luar dari FMOTM terkait dengan kegiatan pelaksanaan vaksin ya di wilayah Kelurahan Manggarai Selatan. Jadi ya, saya atas nama Kasatpol Dinas Sosial mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Pak Lurah serta jajarannya, sekaligus Pak RT, Pak RW, LMK, dan lain-lain. Saya Kelurahan Manggarai Selatan. Terima kasih, salam kompak selalu. Jaga kesehatan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Widodo. Tetap sehat ya. Tetap semangat Pak Widodo. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya Pak RW. Terkait dengan kegiatan vaksin kita, ya kita mulai kegiatan vaksin ya sudah berjalan. Ditambah lagi dari program vaksin Merdeka yang alhamdulillah berjalan terus, dan nanti selesai vaksin Merdeka akan selesai pada tanggal 17. Dari hasil evaluasi kemarin ya kita melihat bahwa tren yang warga yang datang di wilayah di titik-titik vaksinasi itu lama-kelamaan udah mulai berkurang Pak. Ya, kemarin Pak Lurah juga telah melakukan rapat dengan para dasawisma di wilayah untuk bagaimana kita sama-sama menggerakkan ya biar warga masyarakat itu sadar untuk hadir di tempat-tempat sentral vaksin yang ada di wilayah Kelurahan Manggarai Selatan. Karena target dari Kelurahan Manggarai Selatan sendiri itu baru 67%. Ya. Oh, kalau yang datanya dari Dukcapil itu baru 59. Ya. Tapi kalau kita lihat di data Dawis itu sekitar 62 lebih lah. Ya. Jadi ini target yang kita harapkan untuk per tanggal 17 nanti, yang mudah-mudahan itu bisa sampai di 80%. Nah ini jadi kita perlu bantuan para ketua RW, LMK, Dasawisma, kader Jumantik, kader Dasawisma untuk ayo kita ajak warga masyarakat kita yang ada di wilayah Kelurahan Manggarai Selatan untuk melakukan vaksinasi. Jadi ada beberapa RW yang memang sudah mencapai ya sekitar 70 lebih persen atau 80%. Tapi ada beberapa RW juga yang masih di bawah 50%. Nah, jadi kita berharap ini yang memang perlu kita garis bawahi, kalau memang yang masih di bawah 50 atau 50%. Nah, ini kita akan terus bagaimana kita melakukan sosialisasi terus kepada warga masyarakat untuk hadir pada vaksinasi di 2 titik sentral itu. Ya, jadi kami berharap itu nanti juga akan kami minta dari Pak Sekretaris Kelurahan bisa menyampaikan juga bagaimana tekniknya kita akan mengajak warga masyarakat untuk melakukan vaksinasi ya, karena ini alhamdulillah 2 titik ini ya sudah dibuka untuk lebih memudahkan warga masyarakat, mendekatkan ke warga masyarakat. Tapi kita lihat kenyataan per hari ini tadi itu di SD 03 berapa tadi? 44 orang yang hadir. Itu jauh di bawah, masih di bawah 50, ya kan? Jadi yang hadir di 03 itu hanya 44. Yang kita khawatirkan ini yang vaksin yang kedua, memang jadwalnya juga per hari ini harus vaksin kedua. Itu di SD 03, itu targetnya 400-an. Itu untuk vaksin kedua, tapi kenyataannya tidak hadir juga. Ya, itu 44 itu dari vaksin 1 dan vaksin kedua, dosis 1 dan dosis 2 itu hanya 44. Cuma 18. Ya, jadi kita berharap ini apakah memang warga masyarakat kita udah tervaksin semua ataukah belum?
Karena kalau kita lihat di atas kertas, data yang kita pegang itu memang masih jauh, masih 60 data Dawis ya. Kita kalau pegang data Dawis, kalau data Dukcapil itu 57%, 56, 57. Tapi kalau data Dawis itu sudah 62 sampai 65%. Nah, ini kita harus melihat ya. Jadi Pak RW itu ada data, memang udah di tiap-tiap RW kita udah punya data ya, data Dawis. Kemarin kita udah rapat koordinasi dengan koordinator Dawis di tiap RW untuk bagaimana bisa mengajak warga masyarakat ya. Dan kita berharap ya bisa hadir ya untuk dapat dilakukan vaksinasi di 2 titik sentral ini. Jadi kami berharap itu. Jadi nanti kita sama-sama lah kira-kira solusi dari Pak RW bagaimana untuk kita sama-sama melakukan biar kegiatan ini ya Kelurahan Manggarai Selatan mudah-mudahan bisa mencapai sampai 80% lebih. Karena tinggal dikit lagi. Target kita tanggal 17 itu udah minimal udah bisa sampai 80%. Jadi kita masih berkurang lah kalau memang data Wisma yang ada kita dapat ya tinggal sekitar 16-18% lagi. Ya, tapi kalau Dukcapil masih jauh ya. Itu masih 5 yang kita dapat ya baru 56-57%. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita dengarkan juga masukan juga dari Pak Sekol. Nanti silakan nanti kita Pak RW, Pak LMK, Bu LMK, silakan ada masukan bagaimana kita biar sama-sama untuk kita lakukan grup vaksin lagi ke tiap-tiap RW. Nanti tinggal tekniknya bagaimana. Baik, silakan Pak Sekol untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Sekul. Mungkin saya langsung aja ya Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan vaksin ini yang makin hari kita makin menurun. Ini kita tadi seperti disampaikan Pak Sekul, kita belum tahu apakah memang ini sudah sebagian besar tervaksin semua sehingga memang tinggal sedikit warganya, atau memang yang sisa-sisanya yang di wilayah ini memang sisa-sisa yang dari awal memang tidak mau divaksin gitu. Karena memang warga kita terbagi dari beberapa kelompok ya. Ada kelompok yang dengan kesadaran sendiri untuk vaksin dan ada memang yang tidak mau divaksin dari awal gitu. Jadi kalau tinggal sedikit seperti ini mungkin ya ada dua seperti itu. Ada yang memang tidak bisa divaksin atau yang tidak mau divaksin. Jadi strategi kita di wilayah ya mau nggak mau harus turun ke warga kita, mengajak lagi warga kita. Gitu. Mungkin ada beberapa strategi ya Bapak Ibu ya yang bisa kita jalankan. Ini juga sudah dibicarakan dengan Desa Wisma, tapi tentunya perlu dukungan dari Bapak Ibu RW, RT dan LMK agar kegiatannya lebih mudah dan lebih lancar untuk dilaksanakan dan menjadi terlihat progresnya atau dampaknya jelas di wilayah ini. Jadi hasil diskusi Pak Lurah dengan Desa Wisma beberapa hari yang lalu, yaitu yang pertama mungkin kita harus inovasi lagi di wilayah. Karena selama ini Desa Wisma sudah mendata dibantu RT ya, RT dibantu Desa Wisma untuk mendata di wilayah warganya mana saja yang sudah divaksin dan mana saja yang belum divaksin. Seperti itu. Jadi untuk warga-warga yang belum divaksin ini harus kita datangi. Ya, bisa dengan kita datangi atau kita sampaikan jadwal vaksin dia gitu. Misalnya di RT 1 RW 7 ada 5 orang lagi yang belum divaksin. Ini kita jadwalkan. Misalnya si A hari apa, si B hari apa, si C hari apa, si D hari apa, si E hari apa, seperti itu. Sehingga jelas dia harus datang hari apa dan nanti saat hari hanya ya kita harus memantau apakah dia datang atau tidak, seperti itu. Mungkin itu yang pertama strateginya. Kemudian juga ada juga strateginya yang satu RT atau satu Desa Wisma bisa membawa 1 orang ke lokasi vaksin setiap hari, seperti itu.
Tentu datanya juga dari data-data yang belum divaksin siapa saja gitu. Karena masing-masing RT dan Desa Wisma dan RW saya yakin punya datanya siapa aja di wilayah yang belum divaksin. Gitu. Kemudian ada juga dari usulan teman-teman Desa Wisma, misalnya di masing-masing rumah ditempel kertas atau stiker yang di situ ditandai, misalnya di rumah A ada 5 orang, ada 3 orang yang sudah divaksin, berarti tinggal 2 lagi. Nah, 2 lagi inilah yang kita ajak. Nanti misalnya satunya sudah berangkat, berarti coret tinggal 1. Satunya sudah berangkat lagi, coret semua, berarti sudah divaksin semua dalam 1 rumah. Itu masing-masing wilayah atau masing-masing RW diharapkan ada strateginya masing-masing seperti itu. Kali ini sudah dibicarakan dengan Desa Wisma oleh Pak Lurah. Kita mencari solusi-solusi terbaik di wilayah seperti apa agar animo atau semangat warga kita untuk vaksin itu makin tinggi gitu. Ya karena warga kita nggak semuanya dengan kesadaran diri. Mungkin sekarang yang sadar dengan kesadaran sendiri datang ke vaksin mungkin ya tinggal sedikit, makanya semakin hari makin sedikit gitu. Tapi masih banyak warga kita yang memang tidak mau divaksin gitu. Inilah yang menjadi sasaran kita sekarang gitu. Ya. Nah, karena yang kita sasari yang sudah mau vaksin itu ya mungkin sebagian besar sudah vaksin, tinggal sedikit yang tidak mau, yang belum vaksin. Tapi yang tidak mau vaksin ini yang harus kita datangi lagi sehingga animonya makin tinggi gitu. Mungkin itu. Kalau Ibu ada lagi usulan dari Pak RW, Pak RT, Pak LSK untuk kita jalankan sama-sama gitu. Dipersilakan. Ada Bapak Ibu? RW 7 Pak. Silakan. Silakan. Ada yang mau disampaikan Pak RW 7? Ya Pak, terima kasih Pak. Cuma melapor aja Pak. Khusus RW 07 posisi pada tanggal 6 Agustus Pak, dari 1.832 wajib vaksin, yang udah divaksin 1.399. Jadi kurang lebih udah 76% Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau Bapak targetkan sampai 80, ya mungkin nggak berapa orang lagi nih Pak. Insya Allah bisa tercapai Pak. Itu Pak posisi di RW 07 Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW 7. Syaratannya itu ya Pak RW ya, dijaga terus. Karena lokasi vaksinnya di RW 7 ini. Untuk RW 7, benar-benar tidak disediakan, harus dipatuhi terus mana yang kira-kira misalnya perlu kita samperin atau kita datangi, kita sampaikan aja ke RW. Nanti kita bantu untuk kasih edukasi juga yang kita. Iya Pak. Ini Bapak Ibu. RW 10 Pak, izin. Izin RW 10 Pak. Ya silakan Pak RW, langsung aja. Mohon info Pak untuk RW 10 posisinya saat ini berapa persen gitu Pak? Karena kita belum melakukan rekapitulasi lagi. Mohon info posisi RW 10 Pak. Ya.
Mungkin Udah pulang lagi ya lah. Jam. Udah ada. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati para ketua RW dari RW 1 sampai dengan RW 10, yang saya hormati RMK dari RW 1 sampai dengan RW 10, serta FKDN, ketua dan beserta anggota FKDN, serta ibu-ibu kader Dimantik dan Dawasawisma atau PKK yang hadir pada kegiatan Zoom hari ini. Mohon maaf, saya terlambat tadi, saya baru selesai di Zoom bersama dengan Pak Camat dan Ranggil Kapolsek beserta Kepala Puskesmas Kecamatan dan Kepala Puskesmas Kelurahan se-Kecamatan Tebet, sehingga baru bisa ikut gabung di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada perkembangan baru terkait masalah pelaksanaan vaksin yang akan diterapkan, dan ini sudah rapat maraton juga dengan Pak Camat, dengan Pak Sekda, dan seluruh wali kota DKI Jakarta, bahwa nanti akan dalam minggu ini pelaksanaan vaksin yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas itu sudah mengarah ke vaksin AstraZeneca, AZ, ya. Dan untuk vaksin khususnya Sinovac itu diprioritaskan kepada vaksin kedua. Yang kedua adalah untuk usia 12 sampai dengan 17 tahun, serta Sinovac untuk ibu hamil. Nah, ini disampaikan sebenarnya bukan kita kekurangan vaksin, tapi kita cukup vaksin, cuman kita mengkhawatirkan, pemerintah DKI Jakarta mengkhawatirkan vaksin Sinovac yang nanti ini tidak mencukupi untuk vaksin kedua bagi yang harus divaksin kedua di bulan Agustus ini. Karena itu sekarang yang diarahkan khusus untuk 18 tahun ke atas diarahkan untuk menggunakan AstraZeneca. Dan nanti akan ada penyampaian mungkin melalui informasi yang akan kita bagikan kepada para ketua RW, LMK, RT dan RW, dan seluruh khususnya yang terlibat terkait masalah pelaksanaan vaksin. Kita akan infokan bahwa pelaksanaan vaksin kita ke depannya adalah AstraZeneca dengan manfaat daripada AstraZeneca itu sendiri. Dan nanti konsekuensi yang muncul dan semacamnya akan tetap dilaksanakan, akan ditangani secara langsung oleh Puskesmas. Oleh itu saya minta pada Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan masyarakat kita jangan terlalu terfokus kepada satu produk atau satu merek. Jadi AstraZeneca dan Sinovac ini sama-sama adalah vaksin untuk antivirus, cuman bahasanya mereknya itu berbeda. Jadi kalau, mohon maaf kalau saya menyebut produk minuman misalnya, apapun minumnya orang kadang-kadang selalu menyebutnya bukan merek yang sebenarnya, tapi menyebutnya Aqua. Mau itu Fit, mau itu apa Andes, apapun bahasanya selalu ngomong Aqua. Jadi sebenarnya cuma persoalan merek. Nah ini sekarang kita sudah terlalu cinta yang namanya dengan Sinovac, sehingga masyarakat begitu dengar AstraZeneca langsung pulang. Mereka juga nggak ngerti apa itu AstraZeneca, apa itu manfaatnya dan semacamnya. Mereka kadang-kadang dia nggak ngerti. Oleh itu pada kesempatan ini saya sampaikan kepada para ketua RW, tetap kita laksanakan untuk mengajak keluarga kita ikut vaksin. Vaksin yang akan diberikan adalah AstraZeneca. Jadi kita pelan-pelan menyampaikan kepada warga kita, masyarakat kita, bahwa AstraZeneca ini lebih bagus daripada Sinovac. Buktinya AstraZeneca bisa 3 bulan dia berposisi bertahan dibanding dengan Sinovac. Jadi AstraZeneca bisa 3 bulan, dan ini WHO pun juga mengakui dan MUI pun juga mengakui bahwa ini halal. Jadi kita coba menghilangkan persepsi masyarakat kita terkait masalah AstraZeneca, dan kita khawatir kalau terus kita disuntikan kepada warga kita Sinovac,
Takut Sinovac ini tidak diproduksi, tapi tidak dipesan lagi. Tadi kita pesannya kepada produk-produk lain, dan kemungkinan ada merek yang lain kan masuk, termasuk Moderna. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi terkait masalah pelaksanaan vaksin, kita sudah diarahkan untuk mengganti vaksin kita yang sekarang ini adalah vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca. Jadi saya berharap nanti kita akan berikan manfaatnya dan kita akan sampaikan kepada seluruh RW maupun RT, RMK, FKDN, dan kader Jumati dan Dawis, kita akan bagikan untuk disampaikan ke warga. Itu, dan kita juga mau menolak, emang sudah dari sananya sudah seperti itu, harus mau nggak mau kita harus laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan AstraZeneca ini lebih banyak manfaatnya buat masyarakat kita, karena lebih baik dan lebih tahan. Dan dia memang ada efeknya, mungkin agak demam, tapi itu semua sudah diantisipasi oleh rekan-rekan kita dari Puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau ingin sampaikan, saya terima kasih banyak kepada para ketua RW dan seluruh jajarannya, baik dari RT-nya, RW-nya, LNK-nya, FKDN-nya, termasuk dengan kader Dawis dan Jumantik, PKK, dan seluruhnya di RW, sudah terus mengajak warga kita untuk datang bersama-sama melaksanakan vaksin di wilayah di mana sentra-sentra vaksin dilaksanakan.
Oleh itu tetap kita semangat untuk melakukan itu. Untuk RW 7, RW 10 tadi sudah ditanyakan Pak RW, posisi jumlah dawis hasil data pendataan vaksin untuk dawis, Bapak itu berada di posisi 62%. Jadi kalau saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dari data COVID Jakarta, khususnya penanganan atau pelaksanaan vaksin, kelurahan kita masih berada di posisi 59, sekian persen. Itu tidak melihat data dawis, tapi melihat data jumlah penduduk di Manggarai Selatan khususnya. Jadi kita hasil data kependudukan itu berada di posisi 22.097 jiwa yang ada di Kelurahan Manggarai Selatan yang usia 12 sampai dengan 17 dan 18 sampai dengan 59 dan 60 tahun ke atas yang semuanya adalah wajib vaksin. Dan yang sudah divaksin itu kurang lebih ada 11.000 yang sudah divaksin dosis pertama. Nah, oleh itu kita tetap mempergunakan data dawis kita, karena kalau data kependudukan memang sudah banyak bukan warga kita atau warga kita tidak berdomisili lagi di sini. KTP-nya Manggarai Selatan, tapi sudah tinggal di mana-mana. Nah, itu juga tetap akan terdata karena sistemnya adalah sistem online semua, lewat Jaki maupun lewat Peduli Lindungi, didaftar semuanya, akhirnya semuanya akan kembali ke masing-masing alamat KTP-nya. Karena pelaksanaan vaksin ini menggunakan ID kependudukan atau nomor KTP, sehingga kita bisa diketahui di mana kita vaksin dan sudah vaksin atau belum. Makanya aplikasi Jaki juga sangat bermanfaat, bisa membantu kita melihat warga kita jika mengatakan saya sudah divaksin, tapi begitu kita lihat di aplikasi Jaki, ternyata dia masih status merah. Kalau dia sudah status, maka dia dinyatakan sudah vaksin 1 kali. Kalau sudah vaksin 2 kali, maka di Jaki-nya itu sudah berstatus hijau. Itu dan juga memang saya akui ada beberapa RW, seperti misalnya di RW 4, waktu kasus tingginya kasus kemarin sekitar bulan Juni atau Juli kemarin, itu memang cukup banyak yang terdampak positif, sehingga mungkin sekarang ini memang tidak bisa divaksin karena kondisinya harus minimal 3 bulan baru bisa divaksin. Jadi mungkin kalau capaiannya tidak nyampe 90 atau tidak sampai 100%, mungkin kita nggak mungkin bisa seperti itu. Tapi minimal di 90 atau 95% itu karena persoalan ada alasan bahwa mereka tidak bisa divaksin karena persoalan dia kondisinya terdampak COVID dan 3 bulan harus baru bisa divaksin berikutnya. Jadi mungkin sekitar bulan September, kalau dia bulan Juni, atau mungkin yang di bulan Juli kemarin, mungkin sekitar bulan Oktober atau awal Oktober baru bisa divaksin. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon untuk kita tetap menunggu informasi dari kami dari kelurahan terkait masalah yang jelasnya saya sudah sampaikan ke Pak RW dan seluruhnya, baik LNK, FKDN, Kader Dawis, bahwa pelaksanaan kita nanti adalah vaksin yang kita akan pakai adalah vaksin AstraZeneca. Nah, ini kita sampaikan kepada warga kita. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang berbaik hati, ada yang mau kasih bonus buat yang datang vaksin. Siapa tahu Pak RW 2 yang kebetulan ada di sini berbaik hati untuk memberikan bonus pada warganya yang datang untuk vaksin AstraZeneca misalnya, seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak masih bersedia bertahan di dalam kegiatan Zoom kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas dukungan yang selama ini. Mohon maaf kalau punya ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ingatan malam 1 tahun.
Ya, terima kasih Pak Lora atas arahannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, Pak RW, Pak RT, Pak ANK, dan Desa Wisma, Jumantik dan seluruhnya yang hadir. Jadi mulai hari ini dan seterusnya sampai hari ini lebih lanjut kita menggunakan vaksin AstraZeneca ya. Jadi tidak perlu ragu, warga kita harus kita yakinkan dengan AstraZeneca karena ini ya misalnya merek saja gitu, sama aja tujuannya sama dan efektifnya atau mandirnya itu juga hampir-hampir sama gitu ya. Sampai sekarang kita masih 59% di data dari Dukcapil. Jadi dari total warga kita yang sasaran vaksin kita sekitar ada 23.000 dan sudah tervaksin sekitar 12.000 lebih, itu sekitar 59% gitu ya. Nah, ini harus kita tingkatkan lagi seperti tadi disampaikan Pak Lurah. Memang harus ada stimulus seperti itu ya. Nah, misalnya kalau misalnya ada dari inisiatif Bapak Ibu RW yang mau vaksin boleh apa, yang mau vaksin ntar dapat apa itu dipersilakan. Tapi kelurahan juga tentunya akan berupaya juga supaya bisa seperti itu. Nanti kita sama-sama berupaya supaya nanti ya mudah-mudahan aja ya kalau kita berupaya ya mudah-mudahan ada aja jalannya gitu ya. Dan warga juga makin antusias untuk vaksin. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silakan. Cukup ya. Kalau cukup mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Lurah, kemudian Pak Saiful, dan dari saran-saran dari Pak RW juga dapat kita laksanakan dan semakin dekat kita mencapai target kita jumlah warga yang divaksin dan semakin dekat juga kita mencapai yang biasa kita dengar dengan herd immunity ya atau kekebalan kelompok. Jadi kegiatan-kegiatan kita juga makin lancar. Kalau itu makin cepat, makin lancar juga kegiatan kita akan berjalan gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.